Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, dalam video kali ini, saya akan mengulas mengenai matematika diskrit, yaitu pada fungsi usus. Perkenalkan, saya Anissa Nurjana dengan NPM 238060025. Terima kasih kepada Ibu Dr. Ian Supriyatni, MPD, yang telah memberikan kesempatan eh, mengulas mengenai materi fungsi usus pada matematika diskrit. Langsung saja Bapak Ibu, di sini saya akan membahas ini. Adapun topik yang akan saya ulas, diantaranya ada 5 topik. Yang pertama itu adalah fungsi Floor dan Selling, yang kedua fungsi modulo, yang ketiga fungsi faktorial, keempat fungsi eksponensial, dan juga yang terakhir adalah fungsi logaritmik. Langsung saja ya Bapak Ibu, di sini ada fungsi Floor dan juga fungsi Selling. Nah, pengertiannya yaitu pada fungsi Floor adalah fungsi matematika yang membulatkan bilangan ke bawah ke bilangan bulat tersebut. Dengan kata lain, fungsi Floor ini membulatkan bilangan ke bilangan bulat yang lebih kecil atau sama dengan bilangan bulat tersebut. Nah, fungsi Floor ini didefinisikan, misalkan X adalah bilangan real, berarti X berada di antara bilangan bulat. Fungsi Floor dari X. Nah, ini tanda dari sikut fungsi Floor ya Bapak Ibu. Ini tandanya sikutnya ke bawah, X gitu ya. Floor ini kan kalau dalam bahasa bahasa apa dalam artinya kan lantai gitu ya, berarti menguatkannya ke bawah. Nah, di sini menyatakan nilai bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Nah, yang tadi fungsi Floor, yang sekarang yaitu mengenai fungsi Selling. Kalau fungsi Selling ini, ya Bapak Ibu, ini merupakan kebalikan dari fungsi Floor. Kalau fungsi Floor itu tadi dibulatkannya ke bawah, kalau Selling ini dibulatkannya ke atas. Nah, fungsi Selling ini adalah fungsi matematika yang membulatkan bilangan ke atas ke bilangan bulat terdekat. Dengan kata lain, fungsi Selling ini membulatkan bilangan ke bilangan bulat yang lebih besar atau sama dengan bilangan tersebut. Nah, fungsi Selling ini, kalau untuk fungsi Selling, berarti kan dibulatkan ke atas, tanda sikutnya juga ke atas ya Bapak Ibu. Nah, di sini X ini menyatakan bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan X. Nah, apa sih pedoman mencari nilai fungsi Floor dan juga fungsi Selling? Di sini, ketika fungsi Floor sama dengan N, jika dan hanya jika N kurang dari sama dengan X kurang dari N tambah 1, maka ini merupakan garis bilangan, ini hasilnya N ke sini, ke arah kiri, ini adalah N plus 1. Maka hasil dari fungsi Floor sama dengan N. Kemudian yang kedua, ketika fungsi eh, Selling N sama dengan N, jika dan hanya jika N kurangi 1 kurang dari X, kurang dari sama dengan N. Maka ini garis bilangannya, eh, N-nya adalah ke kanan, maka fungsi fungsi Selling sama dengan N. Nah, itu merupakan pedoman mencari nilai fungsi floor dan juga Selling. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita contohkan, gitu ya. Dalam video ini dicontohkan mengenai fungsi floor dan juga fungsi Selling. Nah, contoh dari fungsi floor, ketika ada 3,5, ketika dibulatkan, maka hasilnya adalah sama dengan 3. Nah, kebalikannya, kalau misalkan si fungsi Selling, itu adalah 3,5 ketika dibulatkan menjadi 4. Nah, yang kedua, itu adalah 10/4 ketika dibulatkan menjadi 2. Kalau misalkan, ini untuk floor, untuk Sellingnya yaitu menjadi 3. Nah, begitupun dengan yang ini 0,5 untuk fungsi floor-nya itu adalah 0, kemudian untuk 0,5 fungsi Selling-nya adalah 1. Nah, bagaimana nih Bapak Ibu kalau misalkan tandanya adalah negatif? Kalau tadi kan yang 3 diulas itu adalah bilangan positif. Kalau yang sekarang ada tanda negatifnya nih. Ketika fungsi floor negatif 0,5, ini fungsi floor-nya adalah sama dengan negatif 1. Sedangkan dari posisi Selling yaitu adalah 0. Begitupun dengan negatif 3, apa? 3,5 gitu ya Bapak Ibu. Sebentar.
Nah, ini dia. Negatif 3,5 itu ketika fluornya itu adalah 4, begitupun dengan fungsi Selinnya negatif 3,5 yaitu adalah negatif 3. Selanjutnya, ada catatan khusus nih Bapak Ibu. Catatan khususnya terkait dengan secara umum fungsi, baik itu fungsi fluor ataupun fungsi Selling, X tambah Y sama dengan fungsi X, fluor X ditambah fluor Y maupun ini X tambah Y sama dengan X tambah Y tidak selalu berlaku. Nah, kita ambil salah satu contoh ketika ada fungsi fluor negatif 1/2 ditambah dengan fungsi fluor dari 3/2 itu hasilnya adalah eh, apa 0 ditambah 2 itu hasilnya sama dengan 2. Sedangkan kalau kita tambahkan dulu gitu ya, negatif 1/2 ditambah 3/2 maka hasilnya adalah 1. Fungsi fluor dari 1 sama dengan 1. Nah, ini kan tadi tidak berlaku ya. Seperti itu. Untuk catatan khusus dari fungsi khusus pada fluor dan juga Selling. Selanjutnya, Bapak Ibu, ada fungsi modulo. Nah, fungsi modulo ini kita misalkan A adalah sembarang bilangan bulat dan M adalah bilangan bulat positif. Fungsi modulo adalah fungsi dengan operator mod, yaitu A mod M. Modulo itu kan sisa pembagi gitu kan ya. Memberikan sisa pembagian bilangan jika A dibagi oleh M. Nah, ini untuk lebih rinci, ketika A mod M sama dengan R, sedemikian sehingga A sama dengan M dikali Q ditambah R dengan 0 kurang dari sama dengan R kurang dari M. Nah, ini kita ambil salah satu contoh Bapak Ibu. 25 mod 7. Nah, 25 mod 7 ini sisa pembagiannya adalah 4. Sedangkan 16 mod 5 yaitu 1. Ketika 1 mod 5 sama dengan 4, karena gitu kan ya, 1 itu sama dengan 5 kali berapa? 5 itu merupakan M-nya di sini, sedangkan negatif 1 itu adalah Q, dan 4 itu adalah R. Jadi 5 dikali negatif 1 itu kan negatif 5 gitu ya. Negatif 5 tambah berapa gitu kan ya. Sehingga sisanya adalah negatif 5 gitu ya. eh, Negatif 5 tambah 4. Nah, maka modulonya adalah sisa hasil pembagiannya adalah 4. Nah, ini pun sama Bapak Ibu. Ketika negatif 2 mod 3 sama dengan 1. Karena negatif 2 itu adalah hasil perkalian dari 3 kali negatif 1 ditambah 1. Maka sisa bagiannya adalah 1. Selanjutnya, ada fungsi modulo contoh lain nih. Kita misalkan F adalah fungsi dari himpunan X, anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, ke X yang didefinisikan oleh Fx sama dengan 4X mod 5. Nah, di sini diminta tuliskan F sebagai himpunan pasangan terurut apakah F fungsi satu ke satu atau dipetakan. Nah, penyelesaiannya kita substitusikan dulu berarti ya. Ganti dengan X-nya sama dengan 0, maka 4, 0 mod 5 itu adalah 0. Kemudian jika X-nya adalah 1, F1 kali 4, mod 5 itu adalah 4. Kemudian juga sama ya Bapak Ibu. Ini juga sama dan seterusnya. X sama dengan 2, F2 sama dengan 4 dikali 2, 4 gitu kan ya. 2 mod 5 itu adalah 3. Kemudian juga X sama dengan 3 disubstitusikan. Bagi 3 itu berarti 12 mod 5 hasilnya adalah 2. Kemudian F4 kali 16, 16 mod 5 itu adalah 1. Jadi, fungsi dari modulo yang tadi, hasil dari ketika dipetakan satu ke satu, ini menghasilkan 0,0, kemudian 1,4, 2,3, 3,2, dan juga 4,1. Nah, ini mengenai penjelasan fungsi modulo. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita bahas mengenai fungsi faktorial. Nah, sudah tidak asing kan ya Bapak Ibu dengan kata-kata fungsi faktorial. Nah, di sini fungsi faktorial ini dikatakan untuk sembarang bilangan bulat tidak negatif n, faktorial dari n dilambangkan dengan n
seperti hasil gini, faktorial didefinisikan sebagai n faktorial 1 kali 2 kali seterusnya sampai dengan n kurangi 1 dikali n. Di sini yang atas itu n-nya sama dengan 0, ini adalah n lebih dari 0. Contohnya, ketika 0 faktorial. Nah, 0 faktorial sama dengan 1. Ketika 1 difaktorialkan sama dengan 1. Tapi di sini ketika 5 faktorial, berarti kita faktorialkan. Berarti 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. 1 kali 2, 2 kali 3, 6. Kemudian juga 6 kali 4, dan dikalikan juga dengan 5, maka menghasilkan 120. Ini merupakan fungsi faktorial. Nah, fungsi faktorial ini, kalau kita lihat mengapa ya 0 faktorial itu sama dengan 1 gitu ya. Nah, di sini dikatakan 0 faktorial dalam hal ini merupakan pengecualian. Jika kita anggap kalau n sama dengan 1 dan memasukkannya atau mensubstitusikannya ke dalam rumus faktorial, n faktorial sama dengan n dikali n kurangi 1 faktorial. Maka akan didapat hasil perhitungan yang terbentuk seperti ini. Ketika 1 faktorial sama dengan n-nya adalah 1 dikali dengan 1 kurangi 1. Nah, 1 faktorial sama dengan 1, 1 kurangi 1 kan 0, 0 faktorial. Nah, maka 1 sama dengan 0 faktorial. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi, kenapa 0 faktorial itu sama dengan 1? Selanjutnya, yaitu ada fungsi eksponensial. Nah, eksponensial ini dalam matematika diskrit, fungsi eksponensial adalah fungsi yang terbentuk dari f(x) sama dengan a pangkat n, di mana a adalah bilangan real positif dan tetap, dan n adalah variabel bebas. Nah, fungsi eksponensial yang terbentuk adalah a pangkat n sama dengan 1. Ini adalah n sama dengan 0. Kemudian a dikali a kali a sebanyak dengan n. N-nya itu adalah lebih besar dari 0. Untuk kasus perpangkatan negatif, maka A pangkat negatif N sama dengan ini berarti berubah ya, menjadi 1 per A pangkat N. Nah, selanjutnya itu mengenai fungsi apa namanya tuh fungsi eksponensial. Selanjutnya yang terakhir pada diskusi kali ini yaitu pada fungsi logaritmik. Nah, fungsi logaritmik ini adalah kebalikan dari fungsi eksponensial yang sebelumnya sudah diulas. Secara sistematis, fungsi logaritmik ini berbentuk f(x) sama dengan log A kali x, di mana A adalah basis logaritma dan x adalah variabel. Fungsi ini menjawab pertanyaan berapa kali kita harus mengalihkan A untuk mendapatkan X. Nah, fungsi logaritmik ini berbentuk Y sama dengan A log X jika X sama dengan A pangkat Y. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu, contoh fungsi eksponensial dan fungsi logaritmik. Nah, ini fungsi eksponensial sudah kita ketahui ketika 4 pangkat 3, artinya kita kalikan 4 kali 4 kali 4, sehingga menghasilkan 64. Tapi ketika kita ubah bentuknya menjadi 4 pangkat negatif 3, berarti ini hasilnya adalah 1/64. Nah, begitupun dengan fungsi logaritmik. Ketika 4 log 64 sama dengan 3, karena 64 itu sama dengan 4 pangkat 3. Ini juga 2 log 1000 sama dengan 9, karena 2 pangkat 9 sama dengan 512. Tetapi 2 pangkat 10 adalah 1024. Nah, itu dia Bapak Ibu penjelasan dari saya mengenai fungsi khusus yang sudah saya tadi katakan, ada fungsi pur dan juga selling, fungsi modulo, fungsi kemudian juga fungsi apa faktorial, fungsi logaritmik, dan juga eksponensial. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.